Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Perahu dihantam gelombang tinggi, seorang penumpang hilang di perairan Mandais, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Polisi temukan ladang ganja di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dua pekan cuaca buruk, nelayan di Merauke takut melaut. Sudah 2 minggu ini cuaca di perairan selatan Papua tidak bersahabat. Tinggi ombak mencapai lebih dari 2 meter disertai angin. Belum lagi air pasang atau rop yang melanda permukiman nelayan di kawasan pesisir. Kondisi ini menyebabkan nelayan tidak berani mencari ikan di laut selama 2 minggu terakhir. Mereka berharap cuaca segera membaik. Hasan, salah satu nelayan di Binaloka, Merauke, saat ini lebih banyak berdiam diri di rumah bersama keluarga hingga cuaca kembali normal. Sekarang ini sudah berapa lama tidak melaut ini? Sekarang sudah 1 minggu sebelum Lebaran. Airnya sudah air pasang. Besar ya? Iya, besar. Itu sampai di pinggir. Pinggir ya? Iya. Nah itu ada angin juga Pak? Ada. Jadi sampai sekarang ini belum melaut ini? Belum melaut sampai sekarang karena cuacanya masih begitu, belum memungkinkan. Ini Pak. Jadi sementara apa yang dibikin nih Pak di rumah ini? Ya sementara jet jaring. Oh, jaring itu saja Ya, yang servis jaring dulu. yang rusak-rusak itu ya? Rusak. Untuk mengisi waktu kosong, nelayan di Binaloka memperbaiki jaring serta kapal mereka. BMKG Merauke meminta nelayan terus memantau perkembangan cuaca sebelum mencari ikan untuk mengantisipasi bahaya. Sementara itu, Bupati Merauke, Yosep Gepse, meminta warga tidak membuang sampah sembarangan. Banjir yang menggenangi Merauke disebabkan drainase yang tersumbat sampah. Saya sudah perintahkan Dinas PU, khususnya bidang pengairan, untuk melihat drainase atau got atau parit yang tersumbat itu, langsung petugas turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan. Saya baru kembali dari Nawari, ya kita pantau juga kurang lebih 1 jam di sana untuk sampah-sampah yang menumpuk di mungkin jembatan penyeberangan antara jalan raya dan pemukiman warga. Jadi ada sampah yang menumpuk di bawah, nah itu dibersihkan sehingga air bisa mudah keluar dengan cepat. Sabtu lalu, sebagian besar wilayah Merauke terendam banjir setinggi 50 cm. Banjir disebabkan hujan lebat selama beberapa jam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kejaksaan Tinggi Papua kembali menyita uang hasil dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional ke-20 senilai 1,5 miliar rupiah dari salah satu vendor PON. Menurut Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse, barang bukti uang tunai tersebut merupakan kelebihan pembayaran kerja di vendor. Sebelumnya, vendor berinisial LAP juga telah mengembalikan uang tunai sebesar 3 miliar rupiah. Selain menyita barang bukti, saat ini Kejaksaan Tinggi Papua juga tengah memeriksa 158 orang saksi dalam perkara korupsi PON Papua. Di tahun 2025 ini, pada hari ini, pengembalian lagi sebesar 1.552.231.800 rupiah. Untuk yang 1,5 sendiri, motif dan kasusnya sama? Sama, dari tahun 2024. Ini sisa pengembalian di tahun 2024 yang masih kurang. Jadi ini berdasarkan perhitungan ahli kerugian keuangan negara. Kejaksaan Tinggi Papua menargetkan menyita ratusan miliar dari kasus korupsi dana Pekan Olahraga Nasional Papua.
dan tidak menutup kemungkinan kejaksaan juga akan menetapkan tersangka baru. Hingga kini Kejaksaan Papua telah menyita uang tunai sebesar 22,3 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil bancakan dugaan kasus korupsi. Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan 4 orang tersangka. Saat ini mereka mendekam di Lapas Abepura. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Sepekan usai Hari Raya Lebaran, harga cabai rawit di Kabupaten Mimika melonjak. Dari hasil pemantauan di Pasar Sentral Mimika, cabai rawit yang biasa dijual Rp90.000 saat ini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga cabai rawit karena pasokan dari petani yang minim. 120. Sekarang? Sekarang 140. Dulu dia kemarin 2 hari sebelum hampir sudah lebaran itu 150. Ini turun dia sekarang. Ini hari dia turun 140. Nah, tidak, waktu hari raya itu memang ada lumayan tidak naik dia hari raya. Tetap saja harga. Ini yang sesudah lebaran baru dia naik. Kalau rica, itu juga rica. Sebenarnya rica itu banyak. Cuma ini tidak bisa turun harga. Kalau banyak dia bertahan orang. Sementara untuk harga cabai keriting dijual Rp100.000 per kilogram dan cabai merah besar dijual Rp90.000 per kilogram alias normal. Pedagang berharap harga cabai normal sehingga banyak pelanggan yang membeli dagangan mereka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.